Oke, halo, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini kita akan membahas apa itu koefisien restitusi. Karena sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya terkait dengan koefisien restitusi. Jadi buat yang pertama Bapak akan coba jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan koefisien restitusi. Maka tetap tonton video ini. Yang pertama adalah koefisien restitusi itu adalah sikap, jadi skala sikap sikap gerak yang dimiliki oleh benda. Jadi ketika kita lihat kondisinya sebelum dan sesudah, itu bisa kita nyatakan dengan koefisien restitusinya. Jadi ketika berbicara tentang kondisi gerak, maka salah satu yang berkaitan dengan itu adalah kinetik energinya. Nah, faktor yang membedakan dua buah benda yang bertumbukan atau sistem dua benda yang bertumbukan adalah terletak pada energi kinetiknya. Ingat ya, jadi kalau misalkan skala koefisien restitusi itu adalah rentangnya di antara 0 dan 1. Jadi tidak mungkin koefisien restitusi suatu gerak atau suatu sistem yang bertumbukan itu lebih besar dari 1. Itu misalkan tidak terbuka. Karena apa? Ya karena tidak mungkin besar energi kinetik setelah tumbukan itu jauh lebih besar daripada energi kinetik sebelum. Paling ideal adalah 1. Sama, energi kinetik setelah dan sesudah itu sama. Makanya di tumbukan lenting sempurna koefisien restitusi sama dengan 1. Ya karena energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu jelas sama ya. Untuk sistem terisolasi, maka ada skala untuk koefisien restitusi di antara 0 dan 1. Untuk 1 dia perfectly elastic collision atau untuk tumbukan lenting sempurna. Kemudian yang kedua, elastik sebagian itu terletak di antara 0 dan 1. Jadi kalau koefisien restitusinya misalkan 3/4, itu udah pasti tumbukan lenting sebagian. Kemudian yang ketiga itu adalah tumbukan lenting tidak sama sekali atau koefisien restitusinya sama dengan 0. Maka Bapak juga akan coba jelaskan gimana sih kasus kalau bola misalkan dijatuhkan dari suatu ketinggian, misalkan gini nih, ketinggian tertentu, maka akan memantul ya. Misalkan dijatuhkan dari ketinggian H1 dengan V1 tentunya, kemudian sampai ke lantai, bertumbukan dengan lantai yang diam, kemudian akan terpantul setinggi H2. Maka besar koefisien restitusinya berapa Pak? Nah, besar koefisien restitusinya itu sama dengan negatif, masih tetap berlaku persamaan di video sebelumnya, negatif V atau negatif V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. Jadi kalau kita masukkan nilainya ini, bedanya kan gerak vertikal ke bawah ya, atau gerak jatuh ke bawah ya. Maka E itu sama dengan negatif akar 2GH1 ini untuk V1 dikurang V2 0 gitu kan, per akar V1 nya H2 2GH2 per 2GH1 dikurang 0. Jadi diperoleh di sini E itu akan sama dengan akar H2 per H1. Kok bisa Pak? Ya seperti ini. Bapak buat di sini. E sama dengan jadi positif akar 2GH2 per 2GH1. Jadi ini sama dengan perbandingan, yaitu perbandingan antara ketinggian pantulan setelah tumbukan dibagi dengan mula-mulanya. Jadi E sama dengan besarnya adalah, kalau kasusnya seperti ini, itu akan sama dengan akar H2 per H1. Artinya ketinggian setelah tumbukan per ketinggian mula-mula. Itu untuk energi kinetik. Jadi skalanya itu adalah terletak di antara 0 sampai 1. Bisa sama dengan 0, bisa sama dengan 1, dan bisa di antara 0 dan 1. Itu untuk koefisien restitusi. Bapak akhiri dengan terima kasih.
Oke, maka untuk kasus bola jatuh ke lantai dengan asumsi sistem terisolasi, artinya gini, ketika sistem kita asumsikan terisolasi, maka hambatan angin contohnya itu kita abaikan. Jadi gaya yang kita tinjau adalah gaya yang bekerja antara benda atau bola tersebut ketika jatuh ke permukaan tanah. Jadi besar koefisien restitusinya akan sama dengan negatif V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. Maka lihat, V1 aksennya adalah yang ini, kecepatan pada saat ketinggian H2 dari lantai ya. Maka bisa kita tuliskan seperti ini, minus negatif 2GH2. Kemudian V aksen 2 nya adalah, atau kalau buat ini, itu adalah kecepatan lantainya diam per yang ini V1 dikurang V2, berarti V1 itu adalah kecepatan pada saat ketinggian H dari lantai. Ini sama dengan 2GH1 dikurang 0. Maka kalau kita sederhanakan dengan matematis, ini akan sama dengan, itu adalah akar 2GH2 per 2GH1, atau sama dengan, lebih sederhana lagi, E sama dengan akar H2 per A1. Jadi perbandingan ketinggian bola yang dicapai setelah pantulan atau setelah tumbukan ya, dibandingkan dengan ketinggian dia bola-bola. Sama halnya nanti dengan H3 per H2.